Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NIM 22811900003 dari jurusan Pendidikan IPA kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan materi energi dalam dan perubahannya. Langsung saja ke penjelasan materinya. Pembahasan yang pertama yaitu konsep energi. Energi merupakan sebuah kapasitas pada suatu sistem di dalam proses perubahan. Sistem ini diartikan sebagai benda atau objek yang diteliti atau dan menjadi pusat perhatian. Sedangkan benda yang berada di luar sistem disebut lingkungan. Di dalam suatu sistem ada sebuah perantara antara sistem dengan lingkungan yang disebut batas. Tempat di mana sistem dan lingkungannya berada disebut dengan semesta. Sistem dan lingkungan. Berdasarkan interaksi sistem dengan lingkungannya, sistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem terbuka, yang kedua, sistem tertutup, yang ketiga, sistem terisolasi. Yang pertama, sistem terbuka, yaitu yang menyatakan bahwa jika terjadinya pertukaran materi dan energi antara sistem dan lingkungannya, misalnya sebuah kopi panas dalam cair, maka uap air akan terlepas keluar cangkir dan debu akan dapat masuk ke dalam cangkir. Hal ini menandakan bahwa adanya pertukaran materi dan jika kita menyentuh cangkir akan terasa panas, dan hal ini menyatakan bahwa adanya pertukaran energi. Yang kedua, sistem tertutup menyatakan bahwa jika tidak terjadi pertukaran materi, maka akan terjadi pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Misalnya, kopi panas dalam gelas tertutup, maka uap air tidak dapat keluar dari gelas dan debu tidak dapat masuk ke dalam gelas. Hal ini dikarenakan terhalangnya oleh tutup gelas sehingga tidak terjadi pertukaran materi. Akan tetapi, ketika kita menyentuh gelas tersebut, maka akan terasa panas. Hal ini menyatakan bahwa adanya pertukaran energi. Yang ketiga, sistem terisolasi, yaitu tidak terjadi pertukaran materi maupun energi antara sistem dan lingkungan. Misalnya, kopi panas dalam termos tersebut, uap air tidak dapat keluar dari termos, dan kita juga tidak merasakan panas ketika menyentuh termos. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada pertukaran energi maupun materi. Suatu kalor akan bertanda negatif jika sistem melepas kalor ke lingkungan, dan kalor akan bertanda positif jika sistem menerima kalor dari lingkungan. Dan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem dapat ditentukan melalui percobaan dengan mengukur perubahan temperatur yang terjadi dalam sistem dengan menggunakan kalorimeter, dan jika massa serta kapasitas kalor atau kalor jenis sistem diketahui bahwa jumlah kalor dapat ditentukan. Hubungan perubahan energi dalam, kalor dan kerja ditetapkan pada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa suatu bentuk energi dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain, tetapi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Oleh karena itu, energi dalam akan bergantung pada keadaan sistem yang ditentukan oleh jumlah mol serta temperatur dan tekanan, sehingga menghasilkan nilai energi dalam tidak dapat ditentukan. Akan tetapi, perubahan energi dalam dapat ditentukan jika sistem mengalami perubahan. Jika suatu sistem menyerap kalor atau menerima kerja, maka energi dalamnya akan bertambah. Sebaliknya, jika sistem melepas kalor atau melakukan kerja, maka energi dalamnya akan berkurang. Selanjutnya, kalor dan hukum pertama termodinamika. Definisi kalor. Kalor disebut juga dengan panas, didefinisikan sebagai energi yang mengalir atau berpindah, masuk atau keluar sistem, karena adanya perbedaan temperatur. Kalor berpindah dari sistem bertemperatur tinggi ke sistem bertemperatur rendah. Kalor yang masuk ke dalam sistem dianggap positif, dan kalor yang keluar dari sistem dianggap negatif. Proses yang menyatakan tidak ada perubahan panas atau Q sama dengan 0 disebut sebagai proses adiabatik. Kalor seperti halnya juga dengan kerja sama-sama terkait dengan energi, sehingga satuan kalor sama saja dengan satuan energi, yaitu joule. Selanjutnya, termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, serta aliran dan kemampuan energi dalam melakukan suatu usaha.
hukum termodinamika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum 1 termodinamika, yang kedua, hukum 2 termodinamika. Hukum pertama menyatakan bahwa prinsip kekekalan energi yang memasukkan kalor sebagai mode perpindahan energi, sedangkan hukum kedua menyatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses dalam bersifat reversibel, yaitu dapat dibalikan arahnya. Hukum 1 termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika suatu benda, misalnya kerupuk, dipanaskan atau digoreng yang berarti diberi kalor atau Q, benda atau kerupuk akan mengembang atau bertambah volumenya yang berarti melakukan usaha atau W, dan benda atau kerupuk akan bertambah panas yang berarti mengalami perubahan energi dalam atau delta U. Proses termodinamika dibagi menjadi 4. Yang pertama, isotermik, yang kedua, isobarik, yang ketiga, isohorik, dan yang keempat, adiabatik. Yang pertama, isotermik. Menurut hukum Boyle, pada proses ini berlaku persamaan berikut. P dikali V sama dengan konstan. Suhu pada proses isotermik dipertahankan tetap sehingga delta T sama dengan 0. Berdasarkan persamaan perubahan energi dalam, delta U sama dengan Q dikurangi W, proses isotermik berlaku persamaan berikut. Delta U sama dengan 0 dan Q sama dengan W. Yang kedua, isobarik. Pada proses isobarik berlaku persamaan W sama dengan PAV. W sama dengan P dalam kurung V2 dikurangi V1. Perubahan energi dalam sistem dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta U sama dengan Q min W. Menurut hukum Charles, pada proses isobarik berlaku V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga, isohorik. Volumenya tetap. Pada proses isohorik, sistem tidak mengalami perubahan volume, walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Jadi, pada proses isohorik berlaku persamaan W sama dengan 0 dan delta U sama dengan Q. Yang keempat, adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Pada proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Jadi, pada proses adiabatik berlaku persamaan berikut. Q sama dengan 0. Delta U sama dengan min W, sistem melakukan usaha. Selanjutnya, penerapan hukum 1 termodinamika. Yang pertama, termos. Termos pada alat rumah tangga tersebut terdapat aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Yang kedua, mesin kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem. Kemudian, campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.